Begini pernyataan pelatih timnas Cina, yaitu Branko Ivankovic, yang dibuat terkejut dengan kemewahan dan fasilitas Stadion GBK usai tiba di Indonesia jelang pertandingan timnas Indonesia versus Cina di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pelatih timnas Cina, yaitu Branko Ivankovic, dibuat terkejut dengan kemewahan dan kemegahan Stadion GBK. Bahkan, saat Branko Ivankovic ditanya oleh media Indonesia, dia mengatakan jika Stadion GBK adalah stadion termegah di Asia Tenggara. Begini penjelasan lengkapnya. Pomoć očekujem da igrači budu na najvišem mogućem nivou i da realiziramo ono što je naš cilj, a to je prije svega pobjeda. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, mungkin datang ke Indonesia dengan satu tujuan, membawa pulang poin penting dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, begitu menjejakkan kakinya di Jakarta dan menyaksikan langsung megahnya Stadion Utama Gelora Bung Karno, JBK, pelatih kawakan asal Kroasia, itu tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Bahkan, Branko Ivankovic terang-terangan mengakui bahwa dirinya belum pernah menyaksikan stadion seindah dan semewah ini di kawasan Asia Tenggara. Saya sangat terkejut, jujur saja, saya tidak menyangka stadion di Asia Tenggara bisa semewah ini. GBK luar biasa, ini stadion yang benar-benar megah, modern, dan elegan. Saya belum pernah melihat stadion seperti ini di kawasan ini. Pujian yang dilontarkan Branko Ivankovic bukan sembarang basa-basi diplomatis jelang laga. Pria berusia 70 tahun itu merupakan sosok yang malang melintang di dunia sepak bola internasional. Ia pernah menangani klub-klub Eropa, memimpin timnas Iran di Piala Dunia 2006, dan juga membesut tim-tim kuat di Timur Tengah seperti Persepolis, Al Ahly, serta Oman. Dengan pengalamannya yang luas, Branko Ivankovic sudah mengenal berbagai stadion ternama di benua Asia. Namun, menurutnya, GBK memiliki aura dan kelas tersendiri. Saya pernah melatih di banyak tempat, dari Iran hingga Arab Saudi, dari Eropa hingga Asia Timur. Tapi stadion ini, saya akui ini adalah salah satu yang terbaik. Atmosfernya, arsitekturnya, pencahayaannya, semuanya menyatu sempurna, kata Ivankovic sambil tersenyum lebar. Yang menarik, Ivankovic bahkan secara terbuka membandingkan GBK dengan stadion yang menjadi markas timnas Thailand, yaitu Raja Mangala National Stadium di Bangkok. Sebelumnya, Cina sempat bertandang ke sana untuk menghadapi Thailand di fase putaran 2 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kami bermain di Raja Mangala, stadion yang memiliki sejarah panjang di Asia Tenggara. Tapi jika dibandingkan dengan GBK sangat berbeda. GBK lebih megah, fasilitasnya lebih canggih dan jauh lebih modern. Ini bukan stadion biasa, ini seperti stadion untuk final turnamen besar, ungkap Ivankovic menegaskan kesan mendalam yang ia rasakan. Perbandingan ini tentu menjadi sinyal kuat bagaimana reputasi GBK sebagai stadion kebanggaan Indonesia kini telah melampaui ekspektasi bahkan dari pelatih sekelas Branko Ivankovic. Bagi masyarakat sepak bola Indonesia, pengakuan ini menjadi validasi atas kemajuan pesat infrastruktur sepak bola nasional. Tak hanya berhenti pada fisik bangunan, Branko Ivankovic juga menyoroti kualitas lapangan GBK yang saat ini menggunakan rumput jenis Zoysia Matrela, rumput tropis premium yang juga digunakan di stadion-stadion elit dunia dan telah sesuai standar FIFA. Rumputnya sangat luar biasa. Ini bukan sekadar estetika, tapi menyangkut kenyamanan dan kecepatan permainan. Bola mengalir dengan baik, permukaannya rata, dan ini sangat penting untuk pertandingan internasional. Rumput Zoysia Matrela dikenal tahan panas, memiliki kepadatan tinggi, dan memberikan kontrol bola yang optimal. Bahkan, jenis rumput ini juga digunakan di stadion-stadion ternama seperti Stadion Saitama, Jepang, dan beberapa venue Piala Dunia FIFA. Branko Ivankovic menyebut bahwa Stadion GBK bukan hanya sekadar venue pertandingan, melainkan simbol dari ambisi dan kemajuan sepak bola Indonesia. Stadion ini merepresentasikan visi besar Indonesia dalam sepak bola.
Dari kualitas stadionnya saja, saya bisa melihat bahwa negara ini punya ambisi kuat untuk berkembang dan bersaing di level tertinggi Asia, bahkan dunia. Branko Ivanovic juga mengaku bahwa dirinya sempat ragu ketika mendengar Indonesia menjadi tuan rumah. Namun begitu ia melihat langsung JBK dari dekat, rasa kagumnya tak bisa disembunyikan. Awalnya saya pikir Indonesia hanya tim dengan potensi besar. Tapi setelah saya melihat stadion ini, saya tahu mereka bukan hanya bermimpi, mereka sedang membangun masa depan. Ini bukan stadion untuk sebuah tim biasa. Branko Ivanovic juga menyinggung tentang kekuatan non-teknis yang akan dihadapi timnya saat melawan Indonesia, yaitu atmosfer supporter. Ia mengaku sudah menonton beberapa cuplikan pertandingan Indonesia di GBK dan kagum dengan antusiasme luar biasa dari publik sepak bola tanah air. Saya dengar GBK bisa menampung lebih dari 80.000 penonton. Itu jumlah yang sangat besar. Jika stadion ini penuh, maka atmosfernya akan luar biasa dan tentu menjadi tekanan tersendiri bagi kami. Tapi ini juga yang membuat pertandingan menjadi lebih hidup. Pengakuan Branko Ivanovic terhadap Stadion GBK bukan hanya bentuk pujian terhadap bangunan fisik, tapi juga mencerminkan respek yang mendalam terhadap timnas Indonesia yang kini dinilainya sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Dengan stadion seperti ini, saya yakin Indonesia akan terus berkembang pesat. Mereka sudah punya pelatih bagus, pemain muda bertalenta, dan sekarang mereka juga punya infrastruktur kelas dunia. Itu kombinasi yang berbahaya. Pernyataan dari pelatih sekelas Branko Ivanovic adalah pengakuan langka, namun sangat berharga. Di tengah persaingan ketat menuju Piala Dunia 2026, kemewahan dan keunggulan Stadion GBK bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga telah menarik perhatian internasional. Gelora Bung Karno bukan sekadar stadion, ia kini menjadi panggung yang siap menyambut dunia. Dan ketika para pemain Indonesia melangkah di atas rumput Zoysia Matrela, di hadapan puluhan ribu supporter yang bergemuruh, mereka tak hanya bermain untuk menang. Mereka bermain untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia siap menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia. Berita kedua. Begini pernyataan kiper timnas Indonesia, yaitu Marten Paes, yang mengaku akan bantu kiper baru timnas Indonesia, yaitu Emil Audero, di debut pertamanya bersama timnas Indonesia. Saat salah satu pilar utama timnas Indonesia, Marten Paes, tiba di tanah air. Namun berbeda dari biasanya, kali ini sang kiper tak datang dengan persiapan bertanding, melainkan dengan misi yang tak kalah penting, menjadi arsitek dari balik layar demi menjaga asa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Diketahui, Marten Paes dipastikan absen pada pertandingan leg kedua kontra Cina karena terkena akumulasi kartu kuning. Meski begitu, kiper naturalisasi kelahiran Belanda itu justru membuat kejutan dengan menyatakan akan memberikan arahan penuh kepada Emil Audero, kiper anyar timnas Indonesia yang akan menggantikan posisinya sebagai starter. Alih-alih bersedih atau memilih pulang, Marten Paes menunjukkan karakter sejati seorang pemimpin, tetap hadir dan memberi kontribusi maksimal meski tidak bermain. Dan pernyataannya tak main-main, ia bahkan siap membagikan seluruh intelijen lapangan miliknya soal karakter serangan timnas Cina hingga rahasia arah tembakan andalan para pemain lawan. Setibanya di Jakarta, Marten Paes langsung mendapat sorotan media. Namun bukan karena dirinya akan bermain, melainkan karena pernyataannya yang sangat mengejutkan dan inspiratif. Saya memang tidak bisa tampil karena kartu kuning. Tapi saya tidak akan duduk diam dan hanya menonton. Saya datang ke sini bukan hanya untuk menyemangati tim, tapi juga untuk membantu Emil Audero, rekan saya di posisi penjaga gawang, agar siap 100%. Baginya, meski perannya kini berbeda, tujuan tetap sama, mengantar Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Dan itu berarti membantu rekan yang dipercaya menggantikannya di posisi vital. Ini bukan soal siapa yang main, ini soal bagaimana Indonesia bisa menang. Jika saya bisa bantu Emil memahami kecenderungan para pemain Cina menendang bola,
atau mengingatkan kapan harus lebih agresif, maka itu akan saya lakukan tanpa ragu. Yang lebih menarik, Martin Paes juga dengan lugas membocorkan analisisnya soal gaya bermain Cina, lawan yang sudah ia hadapi di leg pertama di Tiongkok. Satu hal yang sangat mencolok dari Cina adalah mereka sangat mengandalkan tembakan jarak jauh. Beberapa pemain mereka punya kemampuan luar biasa dalam melakukan pressing dari luar kotak penalti. Ia menambahkan, dalam beberapa sesi pertandingan melawan Cina, dirinya harus melakukan penyelamatan penting dari tendangan-tendangan yang datang secara tiba-tiba. Mereka sering berpura-pura akan mengalirkan bola ke sisi, tapi tiba-tiba melakukan syuting. Kalau kiper tidak sigap, bola akan meluncur masuk tanpa bisa dihalau. Itu sebabnya saya ingin Emil tahu siapa saja yang paling sering melakukan itu, dari mana posisinya, bahkan arah favorit mereka. Laga melawan Cina akan menjadi debut perdana Emil Audero bersama timnas Indonesia. Mantan penjaga gawang Sampdoria dan Juventus ini baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dan langsung dipercaya tampil di laga penting. Bagi sebagian pemain, debut seperti ini bisa menjadi tekanan luar biasa. Namun, Martin Paes percaya bahwa Emil punya kualitas dan pengalaman untuk mengatasi tekanan tersebut. Saya sangat percaya pada Emil. Dia bermain di Serie A, menghadapi striker-striker kelas dunia. Tapi saya juga tahu, bermain untuk timnas Indonesia itu berbeda. Ada semangat, tekanan, dan harapan yang jauh lebih besar, karena ini tentang bangsa. Saya akan selalu berada di belakangnya untuk membantu. Menariknya, kini Indonesia memiliki 2 penjaga gawang dengan pengalaman Eropa, dan keduanya merupakan hasil naturalisasi, Paes dari Belanda dan Audero dari Italia. Namun, alih-alih menjadi kompetitor, keduanya justru menunjukkan kekompakan dan profesionalisme tinggi demi kemajuan tim nasional. Kami tidak bersaing, kami saling melengkapi. Emil datang bukan untuk menggantikan saya, tapi untuk memperkuat timnas. Dan saya akan lakukan apapun untuk membuat dia merasa nyaman dan siap dalam laga penting ini. Pernyataan ini menjadi cerminan betapa timnas Indonesia kini diisi oleh pemain-pemain yang tak hanya hebat secara teknis, tetapi juga secara mentalitas dan sportivitas. Di sisi lain, Patrick Kluivert komentari, kekalahan timnas Indonesia era Shin Tae-yong dari Cina. Pelatih asal Belanda tersebut menyayangkan nasib timnas Indonesia yang gagal mengalahkan China. Patrick Kluivert kini menegaskan ingin membawa timnas Indonesia membalas dendam. Kami membahas banyak hal tentang Tiongkok. Kami menganalisis Cina dengan baik, sayangnya kami tidak mendapatkan hasil. Saat itu saya tidak berada di sana, tapi sekarang pertandingan di kandang, kami punya kepercayaan diri. Kami menyusun tim dengan baik, percaya diri untuk meraih hasil yang baik melawan Tiongkok. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Tiongkok jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih sementara menduduki peringkat keempat grup C dengan raihan 9 poin. Poin tersebut terpaut 3 angka dari Bahrain dan Cina yang berada di bawah Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus mempertahankan posisi tersebut bila berniat finish di peringkat 4 besar untuk mengamankan tiket ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.